Pada saat eh, seseorang misalnya pendapatannya 50, terus dia ingin naikin pendapatannya, tapi dia masih merasa 50 tuh wow banget besar, itu untuk dapetin 50 jutanya susah gitu kan? Bener nggak? Nah, itu Mas ada hubungannya dengan sistem saraf peredaran tubuhnya. Kalau sistem saraf di peredaran tubuhnya dia terbiasa tertekan, dia terbiasa sulit, dia terbiasa resah, sehingga dia berpikir angka-angka uang kecil ini nyaman buat siklus peredaran tubuhku. Dia akan tetap bertahan di situ, dan ketika uang besar masuk, dia nggak nyaman, dan biasanya besar dapat lalu kembali lagi jadi turun. Kembali lagi jadi kecil gitu. Makanya rasa keterbatasan tentang nggak layak dapetin uang besar itu harus dilepas gitu. Ya, teman-teman dimanapun berada, senang sekali kali ini kita bisa berjumpa lagi bersama dengan Teh Feby. Ini ngomong-ngomong, eh banyak banyak teman-teman tuh pada heran, pada tanya gitu. Mas, rahasianya apa sih kok setiap acara reuni, acara kelas itu tuh kok pada full terus gitu. Reoni itu kan nggak pernah sepi gitu. Bahkan Teh, Di atas 100. eh kalau kalau sekarang gitu, kita ini kan di Ngaji Roso baru baru memperkenalkan blueprint gitu ya, blueprint Ya, jiwa gitu. Itu baru berapa hari udah ratusan orang yang yang apa tuh namanya pengen pengen dibaca blueprint jiwanya gitu. Nah, dari sisi Teh Feby sendiri mungkin bisa apa tuh namanya berbagi pengalaman ya tentang hal ini gitu Teh. Silakan. mm-mm. Ya, terima kasih banyak Mas Hendra. Awal yang menyenangkan nih kita membuka cerita tentang pengalaman kita masing-masing. Pengalaman Mas Hendra dan pengalaman aku. Jadi kebetulan 30 tahun terakhir tuh banyak sekali guru-guru kehidupan gitu yang hadir dalam kehidupan aku. Dari mulai guru filsafat, lalu Geise Michael, guru tentang begitu banyak cerita menanam benih kebaikan gitu ya. Kalau Geise Michael itu bercerita tentang ajaran kuno 2500 tahun yang lalu yang sampai sekarang masih update gitu. Dan kebanyakan murid-murid dia tuh di sekitar 40 negara lebih dan rata-rata pengusaha biasanya. Lalu aku bersyukur sekali terus-terus bertumbuh belajar gitu. Aku pelajari juga tentang Tesla, tentang Neville Goddard, gurunya Neville Goddard Abdullah. Lalu belajar lagi tentang lapisan endapan emosi yang menghalangi kelimpahan gitu. Dari Lester Levinson, Hildoskin, belajar online-nya juga, lalu Joe Dispenza juga belajar tentang itu. Sehingga dari begitu banyak sekali rangkuman-rangkuman guru-guru terhebat di dunia ini, di update zaman sekarang, itu membentuk begitu banyak pengalaman gitu. Jadi yang paling kental yang aku masih sangat pakai gitu sampai sekarang itu adalah ajaran dari Albert Einstein dan Geise Michael. Sehubungan dengan kalau ada event-event gitu Mas Hendra. Jadi kalau ada event-event yang pertama itu udah pasti tuh goals-nya itu pasti aku kuantum jamkan lalu aku lepaskan. Tentunya goals-nya adalah semua event yang kita buat, Mas Hendra dan aku buat di acara Bandan Revolution Reuni atau kegiatan lainnya, itu punya banyak manfaat buat orang lain. Intinya itu, bisa memberikan insight, bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi, yang aku lakukan biasanya, kalau misalnya 2 bulan sebelum event atau sebulan setengah sebelum event, atau pada saat pertama kali udah ditetapkan nih tanggal sekian gitu. Biasanya 2 bulan sebelumnya tuh kita berdua udah tahu tuh. Nah, salah satu ajaran yang sangat indah sekali ya,
yang mungkin bisa aku ceritakan untuk jadi insight teman-teman kalau teman-teman pada punya event atau teman-teman mau dagangannya laku gitu ibaratnya. Itu adalah meramaikan juga acara orang. Gitu Mas Hendra. Jadi meramaikan acara orang, mensupport juga acara orang, mendoakan juga acara orang berjalan dengan lancar. Hmm. Jadi biasanya ini aku mau ada nih reuni Bandan Revolution nih tanggal 25 April 2026. Itu kan masih nanti saat dulu ya. Kalau sekarang kan kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu kurang ya, sekitar 13 sampai 12 hari lagi. Itu biasa nih rumus aku yang pertama kuantum jam lepaskan, lalu setelah itu ask to universe. Aku pasti nanya ke dalam. Wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku dong gimana caranya ya. Event ini bisa punya manfaat buat banyak orang, yang datang tentunya banyak, penuh gitu. Setelah goalnya aku ucapkan, lalu aku lepaskan, aku tanya ke semesta, aku tanyanya kayak gitu. Nah, biasanya Mas Hendra, ini pengalaman aku ya, Hmm. biasanya yang berikutnya datang adalah teman-teman yang punya event, cerita ke aku. TVB mau ada event nih anak-anak yatim sunatan massal misalnya gitu. Hmm. Itu biasanya gitu tuh. Semesta menjawabnya lewat peristiwa-peristiwa yang datang. Kayak Oke. gitu. Nah, biasanya aku ada kebutuhan apa yang belum, biaya dokternya berapa, aku ikutan dong, misalnya 500.000, atau kalau uang lagi belum besar, misalnya mau 100.000, 200.000, bukan angkanya nih, bukan angkanya yang penting, tetapi rasa cinta yang besar, kita pengen temen kita bahagia, eventnya lancar. Nah, itu yang aku alirkan gitu. Nah, terus berikutnya ada lagi kayak kemarin tuh kita ada teman baru kita tuh Kang Ujang Rio ya. Dia mau Ya. ada pemasangan listrik Sabtu ini, Ndra, jadinya. Hari Sabtu sekarang nih jadinya. Dia bilang, "Teh, kita mau ada pemasangan." Oh iya, kebetulan aku ada rezeki-rezeki yang masuk. Aku mau ikut dong satu rumah. Jadi orang mau ada event, orang mau ada kegiatan apa, kita support gitu. Nggak harus uang sih sebetulnya supportnya. Nggak harus uang. Jadi minimal mendoakan acara itu lancar. Minimal bilang, Kang sukses ya acaranya. Tapi kalau aku biasanya, kalau teman-teman punya event itu hampir event itu entah pada akhirnya aku ada rezeki aku berbagi aku support ya buat nambahin spare partnya misal kayak gitu, atau aku support ya mungkin tim ada butuh makanan apa enggak, aku support nasi bungkusnya deh buat makanan tim, minimal kayak gitu. Atau si event itu aku ceritakan gitu Mas Hendra, ini kuncinya nih. Event itu misalnya kayak sunatan massal itu aku taruh flyernya di WhatsApp story aku gitu loh. Barangkali ada anak-anak lain yang butuh disunat juga gitu, karena ada beberapa teman-teman yang punya dana memberikan dananya untuk sunatan massal tapi nggak ada anaknya. Anak yang mau disunatnya nggak ada. Nah, biasanya dengan kita menginfokan, oh ternyata ada nih orang tua yang di desa mana gitu yang belum punya rezeki anaknya mau disunat, akhirnya daftar gitu. Jadi itu pengalaman aku sih. Nah, yang judul Abandon Revolution ini itu udah banyak tuh info-info, karena kan aku nanya ke semesta, wahai semesta yang baik, tolong kasih tahu aku dong apa yang harus aku lakukan ya untuk event ini supaya bisa jadi manfaat buat banyak orang. Orang lain bisa tahu banyak soal kesadaran ini. Orang lain bisa tahu banyak tentang bagaimana mereka bertemu sama kesadaran ini, ada di frekuensi tenang, ada di frekuensi Tuhan, ada di frekuensi yang selaras dengan goalnya dia. Tolong kasih tahu aku dong, aku harus berbuat apa ya? Gitu. Nah, pertanyaan berbuat apa ya? Itu pengalaman aku yang datang adalah orang-orang yang nyeritain event-event mereka, Mas Hendra. Nah, sebelumnya juga ada event disabilitas. Jadi anak-anak disabilitas ada event, terus kebetulan mereka butuh support untuk goodie bag, kayak gitu. Goodie bag kosong. Terus mungkin event-event temen misalnya buka kursus, kursus masak misal. Dia punya flyer, itu biasanya flyernya itu aku taruh di WhatsApp story aku dengan gambaran atau niat
membuat mereka seneng, eventnya rame. Aku mensupport event mereka agar event mereka rame gitu. Nah, itu biasanya yang aku lakukan, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu membantu mensiarkan event-event teman-teman yang lain juga biar rame dan penuh, atau minimal kalau aku nggak bisa lakukan apapun, aku mendoakan event dia rame, lancar, dan sukses. Gitu, Mas. Dan itu Oke. biasanya udah jadi habit sih, Mas. Udah jadi kayak kalau ada apa-apa, aku mau ada event, itu datang sendiri tuh teman-teman yang punya event-event tertentu yang butuh disupport atau butuh diskusi untuk gimana ya supaya ini lancar. Kayak gitu Mas. Jadi jika kamu ingin event kamu rame, atau nggak harus event deh, jualan kamu rame deh. Kalau jualan rame gimana? Aku soalnya juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Aku bantu teman-teman lain punya jualan apa, aku posting di WhatsApp aku. Ih, ini nih ada UMKM nih, jualan kue lebaran misalnya. Kalau kamu mau bisa nih langsung hubungin dia. Ini produknya dia gitu. Jadi kalau kamu mau event kamu rame, supportlah, bantulah, dukunglah, doakanlah event-event teman-teman kamu juga rame gitu, Mas. Itu Iya, sih Give to Michael Rhodes itu oke. materi pelajarannya. Seru. Dan itu aku Benar. buktiin sendiri sih. Eventku jadi seru. Iya, 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 iya. Jadi dari sini kita belajar bahwa prinsipnya kalau misalnya kita pengen mendapatkan banyak, ya kita harus mengeluarkan banyak dulu gitu. Ini Betul, mungkin betul, satu rumus yang perlu yang bisa digeneralisir kali dalam berbagai macam cerita-cerita hidup kita gitu. betul. Karena kadang kita tuh pengen sesuatu, rezeki lancar, gaji naik dari arah diduga-duga datangnya, yang nggak diduga-duga datangnya. Ya, tapi kita nggak mau mancing dulu gitu kan, ibaratnya seperti yang dilakukan Teteh dengan mempublikasikan kegiatan teman-teman itu kan Betul. bagian dari apa tuh namanya, ya Teteh mengeluarkan energi terlebih dahulu gitu kan. Nah, ini yang kadang jarang orang memang punya kesadaran untuk mempraktikannya. Jadi dari sini kita pokoknya mulai aware bahwa apapun yang kita lakukan keluar sekecil apapun, energi itu nggak akan pernah hilang. Dia akan tersimpan dan dia akan kembali ke diri kita sendiri. Kurang lebihnya begitu ya Teh ya. Iya, betul. Nah, Rumusnya gini, Mas. Apa yang kamu keluarkan dalam bentuk energi atau apapun itu, ini secara hukum sunatullah atau hukum semestanya, apa yang kamu keluarkan itulah potensi apa yang kamu dapatkan. Kuncinya itu, Mas. Apa yang kamu keluarkan, itulah potensi apa yang pasti kamu dapetin. Jadi kalau untuk teman-teman yang saat ini rezekinya lagi seret, kalau misalnya lihat saldo sakit perut gitu ya, lihat segala sesuatu itu nggak nyaman gitu. Kalau kamu mau memahami satu prinsip yang barusan, uang yang kamu keluarkan dalam bentuk apapun itu adalah potensi uang masuk sebetulnya. iya, Nggak perlu aku diharapin karena itu udah iya, sistem. bener bener banget, bener banget. Bahkan aku bertemu banyak orang gitu ya, yang dia ngajari kalau kamu masih menganggap bahwa 50 juta itu sangat besar sekali, maka potensimu dapat 50 juta itu akan luamah gitu ya. Iya Nah, betul, kalau betul. kamu mengeluarkan uang 50 juta itu berat banget, maka kamu dapatkan 50 juta juga berat banget gitu. Jadi sebenarnya kita itu butuh habit, butuh nyali, dan nyali itu terkadang perlu dorongan dari teman-teman yang levelnya itu di atas kita. Kalau nggak gitu kita, ya kita akan stagnan gitu. Karena memang kita nggak pernah berubah teh. Kalau nggak pelan-pelan dipaksa, dilatih, dilatih gitu kan. Sama halnya lah ketika kemudian seseorang itu apa tuh namanya masih takut misalnya berada di rumah tingkat, lantai lantai hotel misal lantai 36 gitu. Lihat ke bawah kan, iya kan agak-agak gimana gitu ya. Tapi kalau udah biasa ya, ya udah akhirnya jadi
Itu yang bakal merubah diri kita kan. Nah, eh kita hari ini sebenarnya nggak ada tema gitu ya. Aku sendiri ngeblank mau mau tanya apa gitu. Tapi aku ada sedikit Ya cerita begitu sih gini. Mas. Nggak apa-apa, ngalir Aku aja. Ada aku masanya ada begitu sih. sedikit sedikit cerita gini teh. Aku tuh punya temen, Ya, dia tuh kelebihannya tuh selalu apa ya, main ke rumah teman-temannya dia di masa lalu gitu, teman SD, oh, teman SMP yang hidupnya di bawah dia gitu. Maksudnya yang jualan apalah, jualan gelali, gula gula Jawa aren yang diolah dengan tertentu gitu, atau segala macam gitu. Itu semua dia datengin. Itu kelebihannya dia sih. hmm, Nah, salah satunya juga kadang mampir ke rumah gitu. Terus kemudian cerita, bro, ini aku habis putus tunangan sama calonku gitu. Jadi dia tuh seorang janda, seorang duda. Terus kemudian mau nikah kan, calonnya itu janda. Nah, terus waktu mau pernikahan, waktu setelah tunangan tuh baru tahu si temanku itu kalau si ceweknya tuh udah hamil sama mantannya yang dulu gitu kan. oke. Nah, kita tahu kan orang proses sudah apa tuh namanya, sudah masuk ke langkah tunangan itu kan berarti kan Udah kedekatan serius. emosionalnya udah sangat luar biasa, Hmm, setiap hari saling menyapa dan lain sebagainya gitu. betul. Nah, karena melihat peristiwa yang seperti itu, akhirnya diputuskanlah kedua calon ini untuk kemudian pisah, tidak melanjutkan lagi hubungannya. Nah, si temanku ini kan galau ya kan. Ini gimana ya kan caranya melupakan dengan mudah, di satu sisi masih susah dilupakan, tapi di sisi lain iya gimana nggak bisa bersatu lagi gitu kan. Nah, di titik seperti ini kan nggak semua orang bisa melewati fase-fase yang seperti ini kan nggak mudah gitu. Betul. Nah, ini kan sebagai laki-laki kan dia juga harus berpikir nih, mau jadi laki-laki yang bener-bener laki-laki atau jadi orang yang mulia gitu kan ya. Kalau dia akhirnya kan memilih untuk aku wong lanang gitu kan, akhirnya memilih untuk pisah kan, tapi kan dia juga kesulitan dengan perasaan yang dia. Nah, itu menurut Teteh gimana solusinya? Ya, kadangkala perjalanan dalam realitas seperti itu nggak bisa dihindari, Mas Hendra. Itu terjadi sama dia atau sama Mas Hendra atau sama aku atau sama siapapun. Kita nggak pernah bisa menolak realita itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Rumusan utamanya adalah sebagaimana yang di luar, seperti itulah yang di dalam sebetulnya. Hmm. Jadi ketika di titik sekarang dia ada rasa bingung, bingung kan utamanya pasti bingung tuh. Bingung, ada rasa kecewa juga, ada rasa marah juga, ada rasa resah juga pasti, ada rasa khawatir juga, ada rasa galau juga gitu. Nah, semua inti-inti rasa itu, itulah gambaran daleman dia yang merefleksi menjadi kejadian lewat cerita cinta wanita yang dia cintai itu gitu. Jadi kalau aku jadi dia, misal ya dalam versi cerita yang lain lah, misal kisahnya kurang lebih bingung dan resahnya sama kayak dia gitu. Apa yang harus aku lakukan? Aku duduk dulu untuk mengakui dan menerima semua rasa ini hadir dalam kehidupan aku. Jadi aku duduk dulu untuk menerima kekacauan perasaan yang aku rasain. Bingung, resah, harus bagaimana. Nah, dari sisi kesadaran, ini harus apa solusinya? Pertama, duduk untuk menerima kebingungan, keresahan, ketakutan, nano-nanonya rasa, nggak tahu harus gimana, bingung intinya. Bingung dan kecewa, anggaplah begitu. Duduk dulu untuk menerima rasa ini hadir dalam kehidupan aku harus mengalami dan merasakan spektrum rasa yang ini gitu. Nah, setelah duduk, ini rasa mau terus dipegangin terus, mau galaunya terus, tapi biasanya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu ya masih lah ya, masih merasakan itu.
Nggak mungkin bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu tuh lepas dari rasa itu, enggak. Tapi pertanyaannya, semua rasa-rasa yang hadir ini mau melekat terus di kita gitu. Apakah mau melekat terus di kamu? Atau mau kamu ikhlaskan, kamu terima ini rasa gitu. Jadi memang harus ada momen waktu di mana kamu melarutkan dan mencairkan dulu semua apa yang ada di dalam batinmu itu gitu. Karena realita yang terjadi itu sebetulnya hanya pantulan. Dia hanya refleksi aja gitu. Hanya pantulan dari dalam batin. Dari dalam batin yang emosi itu sudah ada dan melekat di susunan syaraf tubuhmu sendiri. Dia harus larut terurai, makanya terjadilah peristiwa memancing untuk kita melarutkannya. Kalau kamu sadar, realita itu harus kamu terima, harus kamu sadari, harus kamu larutkan, harus kamu alirkan, itu akan cepat sembuh, Mas. Berarti yang narik peristiwa itu dia sendiri lewat emosi yang masih belum terurai, intinya gitu. Betul. Dia sendiri, karena kamulah pencipta realitamu. Dari mana? Dari kisah masa kecil ya, itu tuh mainannya Mbak Manda tuh yang inner child itu. Dari semua yang tersimpan, makanya ini penting banget nih teman-teman hadir juga nanti di bootcamp ya Mas Hendra ya. Hadir di bootcamp di Jogja tanggal 30 Mei 2026 karena ada lengkap sekali itu acara. Ada Mbak Manda beresin inner child, ada Bapak Mardi Guwowi yang akan menceritakan bagaimana membangkitkan infinity yang ada di dalam dirimu, infinity soul yang ada di dalam dirimu. Bagaimana kamu memacu you are creator. Wah, mantap. Terus dari sisi aku, tentunya aku akan mengasah lebih dalam lagi tentang bagaimana mewujudkan realita itu. Jadi, sejujurnya Mas Hendra, semua cerita hidup kamu, aku, teman-teman semua, itu semuanya tertanam di semua data yang terekam di masa kecil. Yang terjadi sekarang cuma cuplikan-cuplikan pantulan apa yang sudah tersimpan di dalam, Mas. Nah terus Teh, kalau misalnya nih kondisi seperti ini tuh dialami oleh mereka yang overthinking. Ini kan mau mindfulness kan susah banget gitu ya, karena dikit-dikit pikiran kesana gitu. Apa dong sarannya dari Teteh? Karena kalau mungkin 1, 2, 3, 4 hari, 5 hari itu tuh tetap akan terbawa terus lah ya. Masih Apalagi muter, mereka lama udah bersama gitu. Gimana tuh? Jadi Mas, ada kalanya situasi itu memang harus dia rasain dulu Mas. Ada kalanya realita itu memang harus teralami dulu tuh sama dia muter-muter. Jadi yang overthinking ya mungkin dia masih harus muter-muter ngerasain semenderita itu rasanya gitu. Memang harus ngalamin dulu gitu. Tapi pada satu titik tertentu nanti dia akan ada capeknya, Mas. Dan ada satu titik dia akan ada satu titik lelah dan ada satu titik pertanyaan di batin. Akankah aku harus seperti ini terus? Nah, di situ tuh mulai titik kesadarannya muncul. Jadi ini nggak bisa TVP kita nolongin dia Teh, ayo kita tolong. Ini ceritanya masalah spiritual awakening-nya setiap orang punya timeline sendiri Mas. Nggak bisa Mas Hendra mau dia harus bangkit, aku mau kamu harus bangkit, nggak bisa Mas. Ada waktu dirinya sendiri, ada time, ada waktunya sendiri lah. Mau paksa-paksa kayak gimana, mau dijejelin video atau dijejelin nasihat, nggak bisa Mas. Ada waktunya sendiri. Nah, waktu itu tergantung apa? Tergantung tabungan semestanya juga Mas. Aku setuju dengan statement terakhir itu. Jadi memang semua itu ada jatuh temponya gitu. Ya. Kalau memang belum waktunya gitu, mau diajarin teknik A, B, C, D dan lain sebagainya, baru diterapin 2-3 hari ya udah balik lagi gitu. Bener Teh, setuju banget aku. Jadi kita juga ya Mas ya, kalau melihat
alumni nih ya, misalnya batch 1 kan aku udah mulai mau ngedata nih Mas, aku bener-bener pengen mendata batch 1 tuh berapa sih yang udah manifest, berapa yang belum. Dari total kita yang lunas utang tuh udah berapa sih gitu kan, kita perlu tahu nih gambarannya. Oh, ternyata alumni kita sudah mencapai 100-200 orang lunas utang gitu kan, seru kan kalau kita punya data itu. Nah, tapi di sini kesadarannya kita juga harus memahami bahwa ini nggak bisa 100% manifest, enggak gitu. Mungkin dari 1.000 orang 20% kali. Jadi jujur ya, aku nggak mau ngomong indah, nggak mau cerita muluk, enggak. Dari misal dari 1.000 orang, kenyataannya kita udah 5.000 alumni Mas, udah masuk 5.000 nih di batch 26 ini. 5.000 alumni itu paling 20%, 30% Mas yang udah manifest Mas. Yang lain masih on the way, masih dalam proses pembelajaran. Karena kita juga nggak pernah tahu nih Mas, si tabungan semesta orang ini udah cukup belum sih untuk membuat dia manifest, atau cerita kesadarannya memang udah masuk deadline dia belum gitu, atau dia memang harus masih muter dulu di situ gitu. Tapi tugas kita sebagai sahabat, sebagai keluarga, ya kita nggak bosan-bosan untuk menceritakan Ya bahwa solusi nggak ada di luar gitu. karena berangkatnya kan Beda-beda. berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Tapi kan bagaimanapun juga kita juga menawarkan solusi-solusi yang konkret ya buat teman-teman Ya, untuk ya. bergabung jadi afiliator, bergabung jadi konten kreator ya. Dan intinya kita pengen maju bersama-sama gitu ya, Ya, belajar ya. bareng-bareng gitu.